Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malinda Prihantini sebagai dosen di bidang farmaseutika dan teknologi farmasi Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim. Di sini saya akan memberikan materi pembelajaran dalam bentuk video di mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan cair dan semi padat sebagai salah satu syarat dalam sertifikasi dosen. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa di semester 3 dan berikut adalah deskripsi terkait dengan mata kuliah ini. Mata kuliah ini berisi prinsip dan teori dasar sediaan cair dan semi padat, diagram Turner, proses perancangan formula, cara pembuatan, peralatan, dan evaluasi sediaan cair berupa larutan sejati, kosolvensi, emulsi, dan suspensi, dan juga sediaan semi padat yaitu gel, krim, dan juga salep, serta penyelesaian masalah terkait dengan sediaan cair dan semi padat tersebut. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan konsep dasar pembuatan sediaan cair berupa larutan sejati, kosolvensi, emulsi, dan juga suspensi, serta sediaan semi padat berupa gel, krim, dan salep sejak tahap perancangan formula, melalui proses studi preformulasi, produksi sediaan farmasi cair dan semi padat yang non-steril dengan mempertimbangkan aspek keamanan, efektivitas, akseptabilitas, dan juga stabilitas produk. Kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini yaitu tercakup dalam CPMK 1, yaitu mampu memahami studi preformulasi dan juga cara melakukan studi preformulasi terhadap bahan baku dan juga bahan tambahan sebelum mahasiswa melakukan formulasi pada sediaan cair dan semi padat, dan juga mencakup CPMK 6, yaitu mampu memahami dan menguraikan konsep dasar dalam pembuatan sediaan cair. Selain itu, mata kuliah ini juga mencakup sub CPMK 15, 16, dan 17, yaitu mampu menguraikan prosedur kerja dalam pembuatan sediaan krim, dan CPMK 16 yaitu mampu menguraikan peralatan dan juga prinsip kerja peralatan yang digunakan dalam pembuatan sediaan krim, dan CPMK 17 yaitu mampu memahami metode dan prinsip evaluasi fisika dan kimia dalam sediaan krim. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini berisi pendahuluan bentuk sediaan dan preformulasi sediaan cair, formulasi, pembuatan dan evaluasi sediaan larutan sejati dan kosolvensi, formulasi, pembuatan dan evaluasi sediaan emulsi, sediaan suspensi, sediaan cair, salep, krim, dan juga gel. Sistem pembelajaran dan penilaian dalam mata kuliah ini. Mata kuliah ini diampu oleh tim teaching oleh 2 orang dosen, di mana setiap dosen mengampu sebanyak 7 pertemuan yang dibagi ke dalam periode UTS dan juga UAS. Untuk saya akan mengajar di periode UTS. Metode perkuliahannya menggunakan sistem tatap muka berisi tutorial, diikuti dengan diskusi, tugas terstruktur, kuis, dan juga ujian UTS. Dengan sistem penilaian, diskusi sebanyak 10%, tugas terstruktur sebanyak 30%, kuis sebanyak 20%, dan UTS sebanyak 40%. Untuk tahap selanjutnya, mari kita simak video terkait pembelajaran pada mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan cair dan semi padat pada materi krim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan bisa menghadiri kuliah MTS cair semi padat. Sehat teman-teman? Oke, kita presensi dulu ya. Diva, Wiji, Hanifah, oke. Ada yang tidak hadir? Sukma Farel izin. Oke. Ya, sebelum kita mulai kuliah pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa itu. Baik teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita pada minggu lalu, gitu ya. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan sistem emulsi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan terkait
dengan krim. Ya, jadi kita akan mulai dengan materi krim. Ya, minggu lalu kita sudah pernah membahas materi terkait dengan emulsi. Hari ini kita akan lanjutkan materi terkait dengan sediaan krim. Jadi krim adalah bentuk sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Nah, istilah ini secara tradisional itu digunakan untuk sediaan setengah padat dengan konsistensi yang relatif cair dan diformulasi dalam emulsi air dalam minyak atau minyak dalam air. Oke, jadi apa bedanya emulsi dengan krim? Saya Bu. Oke, silakan Mbak siapa? Dengan Nadia Mini 013. Oke, silakan Mbak Nadia. Baik, jadi kalau emulsi itu sediaannya kan cair. Kalau krim itu sama-sama emulsi tapi sediaannya tuh semi padat Bu. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Jadi itu ya teman-teman, bedanya antara sediaan emulsi dengan sediaan krim. Kalau emulsi itu adalah sediaan cair, tapi kalau krim itu sediaan semi padat. Jadi sebenarnya dia sama-sama emulsi, tapi bentuk sediaannya yang berbeda. Nah, jadi krim ini sistem emulsi juga, tapi emulsinya sediaan semi padat, ya, dengan penampilannya yang biasanya tidak jernih. Ya, jadi sediaan krim itu dibagi menjadi dua tipe. Ada tipe air dalam minyak dan ada tipe minyak dalam air. Oke, ya di sini ini adalah contohnya. Jadi kalau tipe air dalam minyak itu berarti air terdispersi di dalam minyak. Kalau tipe minyak dalam air berarti minyak terdispersi di dalam air. Oke, pintar. Nah, untuk pembuatan emulsi itu ada 3 komponen minimal, ya. Yang pertama adalah fase terdispersinya atau fase internal atau fase diskontinu. Kemudian ada medium terdispersinya atau fase eksternal atau fase kontinu. Dan yang ketiga adalah bahan pengemulsi atau emulgator. Tujuan dibuatnya emulsi yang pertama adalah untuk meningkatkan kelarutan. Jadi ini terutama untuk bahan-bahan yang suka larut di dalam air. Dengan membuat sistem emulsi itu kita bisa meningkatkan kelarutannya. Kalau misalnya bahan-bahan tersebut memiliki kelarutan yang lebih baik di minyak, sehingga kelarutannya bukan di air tetapi di minyak. Contohnya adalah multivitamin seperti multivitamin yang larut minyak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E dan juga vitamin K. Nah, itu bisa kita tingkatkan kelarutannya dengan membuat sistem emulsi. Yang berikutnya adalah untuk meningkatkan stabilitas. Kalau misalnya bahan tersebut itu tidak stabil karena adanya air, maka kita bisa memformulasikannya di fase minyak. Jadi kontaknya dengan air itu relatif lebih kecil sehingga stabilitasnya dapat terjaga. Ya, yang berikutnya adalah menutupi rasa. Jadi menutupi rasa contohnya misalnya kita mau memformulasi suatu ekstrak. Ekstrak itu kan rasanya tidak enak ya, biasanya pahit, penampilannya juga kurang menyenangkan gitu ya, gelap gitu. Nah, itu semua bisa diperbaiki dengan dibuat sistem emulsi. Gitu. Kenapa? Karena dia nanti akan berada di fase dalam. Jadi tidak terlalu terlihat, rasanya juga tidak terlalu berasa gitu. Kemudian penampilannya juga jadi kan lebih baik gitu ya. Jadi tidak terlalu hitam pekat seperti kalau kita membuat sediaan larutan. Oke teman-teman, jadi formula umum sediaan krim itu ada 3. Yang pertama adalah bahan aktif, ya, yang dia akan memberikan efek farmakologis. Kemudian basis atau bahan dasarnya, dan kemudian ada bahan tambahan lainnya. Nah, untuk bahan aktif, ini bahan aktifnya bisa berupa bahan yang terlarut di dalam air maupun di dalam minyak, ya. Dan dia itu biasanya akan memberikan efek lokal pada kulit. Ini adalah beberapa contoh bahan aktif. Jadi dari golongan bahan anti jamur,
ya. Kemudian ada golongan kortikosteroid seperti dexamethasone, prednison, gitu ya. Kemudian tabir surya, anti aging dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau untuk tabir surya, anti aging berarti untuk tujuan kosmetik, gitu. Nah, kemudian adalah basis krim. Basis krim ini yang menentukan apakah krim tersebut akan menjadi krim tipe air dalam minyak atau minyak dalam air. Jadi basis ini digunakan karena dapat dicuci dari kulit dengan air dan biasanya mengandung komponen yang larut dalam air ataupun tidak larut dalam air. Ini adalah salah satu contoh basis krim, lanolin atau nama lainnya apa? Adepslanine. Jadi adepslanine adalah salah satu contoh basis krim yang sifatnya mudah terabsorpsi. Gitu. Jadi dia mampu mengabsorpsi air dari lingkungannya sehingga dapat menimbulkan kondisi lembab. Biasanya tipe basis krim yang seperti ini digunakan untuk krim-krim dengan tujuan untuk mengobati luka. Gitu, karena pada proses penyembuhan luka itu dibutuhkan kondisi lembab untuk proses regenerasi kulit. Bahan tambahan lain yang digunakan dalam pembuatan sediaan krim adalah bahan pengemulsi atau emulgator. Pemilihan zat pengemulsi ini harus disesuaikan dengan jenis dan juga sifat krim yang ingin kita buat. Apakah kita mau buat tipe minyak dalam air atau air dalam minyak? Gitu. Emulgator ini merupakan bahan yang dapat menurunkan tegangan antar muka antara dua fase dalam keadaan normal yang tidak saling bercampur. Gitu. Jadi fungsinya dia adalah untuk bisa menurunkan tegangan antar muka antara minyak dan air sehingga yang tadinya tidak saling bercampur kemudian bisa bercampur karena ketegangannya turun akibat adanya absorpsi dari surfaktan di daerah antar muka tersebut. Ada 3 jenis bahan pengemulsi. Yang pertama adalah golongan surfaktan, di mana nanti dia terbagi lagi menjadi 4 kategori surfaktan berdasarkan muatannya. Jadi berdasarkan ada atau tidaknya muatan pada bagian kepala, ya, itu menentukan sifat surfaktan apakah dia anionik, kationik, amfoterik, atau non-ionik. Nah, emulgator yang berikutnya adalah golongan hidrokoloid. Contohnya adalah golongan gom, ya, gom Arab. Tuh. Kemudian emulgator berikutnya adalah golongan partikel padat halus yang terdispersi. Baik, kita akan membahas satu persatu dari golongan pengemulsi tersebut. Ini adalah golongan surfaktan. Tadi ada 4 kategori dari golongan surfaktan tergantung dari muatannya pada bagian kepala. Ketika surfaktan terdisposisi di antar muka antara minyak dan air, maka dia akan membentuk struktur seperti ini. Strukturnya berupa lapisan satu lapis, ya, yang akan melapisi dari globul fase dalamnya. Nah, bagaimana dia melapisinya? Tergantung dari fase dalamnya. Kalau fase dalamnya itu adalah minyak seperti ini, maka bagian ekor akan mengarah ke fase dalam, sedangkan bagian kepala akan mengarah ke fase luar. Sebaliknya, jika bagian fase dalamnya adalah air, maka bagian kepala yang akan mengarah ke fase dalam, dan bagian ekornya yang akan mengarah ke fase luar. Berikut adalah proses pembuatan sediaan krim. Jadi, sediaan krim, proses pembuatannya itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah proses peleburan dari basis krim, kemudian emulsifikasi dan juga proses pengadukan. Di mana pada proses ini merupakan proses kritis dari pembuatan sediaan krim yang menentukan terbentuk atau tidaknya sediaan krim. Nah, tahap terakhir adalah tahap pendinginan sebelum sediaan krim tersebut kemudian dikemas dalam kemasan primernya. Berikut adalah skematik dalam proses pencampuran sediaan krim secara industrial. Jadi di dalam industri proses pembuatan sediaan krim itu dapat menggunakan ultraboraks
gitu ya, kemudian sebagai pencampur, kemudian nanti sediaannya itu akan ditransfer ke dalam main tank. Nah, di sini ada oil tank. Oil tank itu sebagai tempat penyimpanan fase minyaknya. Kemudian main tank adalah sebagai tempat untuk proses pencampurannya. Nah, di sini ada sumber airnya atau water tank yang kemudian nanti akan ditransfer ke dalam main tank. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Ramashrey. Presenting you the semi-contra ointment plant. Capacity ranges from 5 kilograms to 1,500 kilograms. This plant is an ideal system for the pharmaceutical and cosmetic industries for the production of ointment, cream, lotion, gel, toothpaste, etc. It mainly consists of water phase vessel, main manufacturing vessel, wax phase vessel, storage vessel, anti-slip platform and staircase, an operating panel with touchscreen HMI. Now let's understand the working of semi-contra ointment plant. Fill the pure water in the water phase vessel. Start the propeller motor for mixing. RPM can be adjusted as per application. Supply steam to jacket for heating the mixture. Now meanwhile fill the wax phase vessel with oil. Supply steam to jacket for heating the mixture. Start the propeller motor, adjust the RPM and supply steam to jacket for heating. By turning on the inline valves, transfer the water from water vessel to main manufacturing vessel. Turn on the anchor, set the RPM according to the requirement. Now turn on the inline valves and transfer the oil of the wax vessel to main manufacturing vessel. Turn on the high-speed homogenizer to ensure proper mixing. Start the load pump. Turn on the inline valves for the recirculation process of the product. Now supply cooling water to the jacket to cool down the final product. Close the recirculation line and transfer the product to storage vessel. Once the batch is prepared, clean all the vessel with the help of spray ball and make it ready for next batch. For further inquiry, please contact Ramashrey. Setelah kita memahami bagaimana proses pembuatan sediaan krim, maka berikutnya kita harus memahami bagaimana sediaan krim tersebut apakah
dia memenuhi syarat atau tidak. Maka kita harus melakukan pengujian. Itu merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai seorang farmasis, yaitu untuk menjamin mutu dari sediaan yang kita buat. Nah, berikut ini adalah beberapa pengujian mutu dari sediaan krim yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pengujian organoleptis, kemudian homogenitas, pH, viskositas, daya sebar, daya lekat, penentuan ukuran droplet, tipe krim, dan juga penetapan kadar zat aktif. Penentuan pH dari sediaan krim itu sangat penting. Kenapa? Karena hal ini berkaitan dengan penerimaan pasien terhadap sediaan tersebut. pH dari sediaan itu harus disesuaikan dengan pH fisiologis kulit. Oke, baik teman-teman, kiranya sekian materi untuk pertemuan hari ini mengenai sediaan krim. Akhirul kata, terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran mata kuliah Formulasi Teknologi Sediaan Cair dan Semi Padat pada program studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.